Bayangkan sebuah dunia di mana unta dan kuda menjadi saksi perjalanan peradaban yang menaklukkan 3 benua. Dari gurun tandus di Arabia, lahirlah sebuah kekuatan yang kelak menancapkan panjinya di jantung Spanyol, menembus Persia hingga mendekati perbatasan India. Namun kekuatan itu tidak lahir dari ambisi kosong, melainkan dari semangat spiritual dan keyakinan yang membentuk identitas baru umat manusia. Inilah kisah kekhalifahan Umayyah, dinasti yang membawa Islam ke puncak kejayaannya, namun juga menorehkan babak kelam di akhir kekuasaannya. Sebuah kisah tentang iman yang berubah menjadi imperium, tentang kebijaksanaan yang perlahan terkikis oleh kekuasaan, dan tentang bagaimana peradaban besar bisa runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena kehilangan jiwanya sendiri. Mari, kita menyusuri bab demi bab perjalanan ini. Dari percikan awal kelahiran dinasti hingga bara terakhir yang padam di tangan revolusi. Bayangkan, suasana Madinah pasca wafatnya Nabi Muhammad. Wow. Sebuah kota yang dulunya dipenuhi semangat wahyu dan persaudaraan, kini perlahan berubah menjadi pusat perdebatan besar. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat? Tidak ada naskah suksesi tertulis. Tidak ada perintah eksplisit tentang siapa penerusnya. Yang tersisa hanyalah semangat untuk menjaga Islam agar tak tercerai-berai. Dari sinilah dimulai babak pertama politik dalam sejarah Islam. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah, bukan karena ia haus kekuasaan, tetapi karena umat percaya padanya. Setelahnya Umar bin Khattab meneruskan dengan tangan besi dan keadilan yang tegas. Lalu Utsman bin Affan dengan kelembutannya memperluas wilayah Islam hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah. Namun masa kepemimpinan Utsman menjadi titik balik yang menentukan. Politik mulai menggantikan idealisme, dan darah mulai menetes di atas sejarah. Utsman dibunuh dalam pemberontakan internal yang penuh intrik. Banyak yang menuduh nepotisme, ada yang menilai kebijakannya terlalu lunak terhadap keluarga Bani Umayyah. Dari tragedi ini, muncullah 2 kutub besar, pendukung Ali bin Abi Thalib dan pihak yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah dan kerabat Utsman. Pertentangan keduanya bukan sekadar soal politik. Ini adalah pertarungan 2 visi tentang kekuasaan. Ali berpegang pada idealisme keadilan dan kesetaraan sebagaimana diajarkan Nabi. Sedangkan Muawiyah berpikir realistis. Kekuasaan harus stabil, dan stabilitas hanya bisa dicapai dengan struktur politik yang kuat, bahkan bila harus mengorbankan idealisme. Pertempuran Siffin menjadi simbol benturan itu. Ribuan sahabat gugur, dan umat Islam terbelah. Setelah peristiwa arbitrase, kekhalifahan kehilangan kesakralannya. Apa yang dulu dianggap amanah spiritual, perlahan bergeser menjadi instrumen kekuasaan politik. Ketika Ali akhirnya terbunuh, dan kekuasaan jatuh ke tangan Muawiyah, dunia Islam menyaksikan lahirnya sesuatu yang baru, dinasti. Muawiyah membangun sistem pemerintahan yang berbeda. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus, menata administrasi negara secara rapi, dan menjadikan jabatannya turun-temurun. Dimulai dari putranya, Yazid. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk kemajuan politik. Bagi sebagian lain, ini adalah awal kemunduran spiritual. Namun, satu hal yang pasti, transisi ini menandai lahirnya kekhalifahan Umayyah, sebuah dinasti yang akan membawa Islam menaklukkan 3 benua dan mengubah wajah dunia. Tapi di balik megahnya menara Damaskus, bayang-bayang perpecahan tak pernah benar-benar hilang. Benih-benih konflik yang lahir dari masa Ali dan Muawiyah akan terus hidup. Menjadi pelajaran pahit bahwa kekuasaan, betapapun suci tujuannya, selalu punya sisi gelap ketika manusia mulai memperjuangkannya, bukan demi kebenaran, tapi demi dirinya sendiri. Dari musyawarah lahir kekhalifahan, dari darah lahir dinasti. Kalimat itu seolah menggambarkan transisi besar dalam sejarah Islam, dari kepemimpinan spiritual menuju kekuasaan politik yang kelak akan membangun peradaban, sekaligus menanam benih kehancurannya sendiri. Setelah badai konflik dan pertumpahan darah yang mengguncang dunia Islam di masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya berdiri sebagai penguasa tunggal. Dan dari balik strategi dinginnya, ia mengambil keputusan yang akan mengubah arah sejarah Islam selamanya, memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Bagi banyak orang saat itu, keputusan ini terdengar aneh.
Madinah adalah kota suci, pusat spiritual Islam, tempat segala peristiwa besar lahir. Kenapa harus meninggalkannya? Tapi Muawiyah berpikir dengan cara yang berbeda. Ia bukan sekadar pemimpin spiritual, ia adalah seorang negarawan pragmatis. Ia tahu bahwa dunia Islam telah berubah dari sebuah komunitas iman menjadi sebuah imperium lintas benua. Maka karena itu ia membutuhkan pusat pemerintahan yang strategis, modern, dan terhubung dengan dunia. Damaskus, kota tua di jantung Suriah, menjadi pilihan ideal. Letaknya di antara rute perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Dari sana, Laut Mediterania khawatir dijangkau, pegunungan menjadi pelindung alami, dan jalur menuju Mesir maupun Persia terbuka lebar. Tapi alasan paling dalam bukan hanya soal geografi. Damaskus adalah simbol transisi dari kesederhanaan ke kemegahan. Di tangan Muawiyah, kota ini disulap menjadi pusat peradaban baru. Istana megah didirikan, jalan-jalan diperlebar, dan struktur pemerintahan mulai dibentuk dengan sistem yang jauh lebih terorganisir daripada masa-masa sebelumnya. Para pejabat bukan lagi sahabat atau kerabat dekat, melainkan birokrat profesional. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi, dan sistem administrasi disusun agar efisien seperti Kekaisaran Bizantium yang dulu menjadi tetangga mereka. Damaskus pun tumbuh bukan hanya sebagai pusat politik, tetapi juga simbol kejayaan Islam versi baru. Islam yang kini bersentuhan dengan kebudayaan Romawi, Persia, dan Yunani. Dari sinilah muncul perpaduan unik antara semangat keislaman dengan kecanggihan dunia klasik. Seni arsitektur berkembang pesat. Bangunan-bangunan megah berdiri dengan kubah tinggi dan mosaik berkilau. Puncaknya adalah pembangunan kubah batu, Dome of the Rock, di Yerusalem oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, monumen spiritual dan politik yang menandai kebesaran Umayyah. Namun Damaskus bukan sekadar kota, jadi sedikit metafora dari perubahan zaman. Jika Madinah melambangkan kesederhanaan dan spiritualitas, maka Damaskus mencerminkan ekspansi, rasionalitas, dan kemegahan. Disinilah Islam tampil sebagai kekuatan global, bukan lagi hanya agama, tetapi juga peradaban yang mempengaruhi politik, seni, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kehidupan di Damaskus kala itu menggambarkan wajah baru umat Islam. Para pedagang memenuhi pasar, ilmuwan berdiskusi di taman, dan utusan dari berbagai negeri datang memberi penghormatan kepada khalifah. Bau rempah dari timur bercampur dengan wewangian Mediterania, seolah menggambarkan harmoni antara dunia lama dan dunia baru. Namun, di balik gemerlap istana dan suara adzan yang menggema di seluruh kota, ada sesuatu yang mulai bergeser pelan-pelan. Jiwa pemerintahan Islam tidak lagi sepenuhnya berpusat pada nilai-nilai keadilan dan kesederhanaan, melainkan mulai berputar di orbit kekuasaan dan legitimasi politik. Tetapi untuk saat itu, dunia memandang Damaskus sebagai permata baru peradaban, sebuah kota yang menandai transformasi besar, dari bangsa padang pasir menjadi kekaisaran dunia. Dan meskipun bayang-bayang ambisi mulai muncul di balik tembok istananya, satu hal tak terbantahkan. Damaskus adalah titik di mana Islam berhenti menjadi sekadar keyakinan dan mulai menjelma menjadi peradaban yang menulis ulang peta dunia. Jika Madinah adalah nurani Islam, maka Damaskus adalah akalnya. Dan keduanya, meski berbeda arah, lahir dari sumber cahaya yang sama. Begitu Muawiyah menegakkan kekuasaannya di Damaskus, satu hal segera menjadi prioritas utama: memperluas wilayah kekhalifahan. Ia paham betul bahwa legitimasi politik tidak cukup hanya dengan garis keturunan atau klaim religius. Kekuasaan sejati harus ditunjukkan lewat pengaruh dan kontrol. Maka dimulailah babak baru dalam sejarah Islam. Ekspansi besar-besaran yang menjadikan kekhalifahan Umayyah sebagai salah satu imperium terluas yang pernah ada. Di masa itu, pasukan Islam bukan lagi sekadar kelompok penunggang unta yang menyeberangi padang pasir. Mereka telah menjadi kekuatan militer yang terorganisir, disiplin, dan berorientasi strategi. Dari Damaskus, Khalifah mengirim ekspedisi ke segala penjuru, barat, timur, utara, hingga selatan. Setiap perbatasan baru menjadi peluang untuk menegaskan supremasi Islam, baik lewat pertempuran, diplomasi, maupun integrasi budaya. Di barat, penaklukan besar dimulai dengan menyeberanginya pasukan ke Afrika Utara.
di bawah komando Panglima legendaris Uqbah bin Nafi, wilayah Maghrib berhasil ditaklukkan. Kota demi kota jatuh, hingga akhirnya Islam mencapai pesisir Atlantik. Dari sinilah langkah monumental berikutnya terjadi, penaklukan Andalusia, Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Cerita heroik tentang dia yang membakar kapal-kapalnya agar pasukannya tak punya jalan pulang. Miliulah sisi yang kini melegenda. Andalusia menjadi simbol bahwa Islam bukan hanya kekuatan timur, tetapi kini juga pemain utama di panggung Eropa. Sementara itu, di timur, kekuatan Umayyah menembus Persia, menaklukkan Khurasan, bahkan mencapai lembah Sungai Indus di wilayah India modern. Wilayah Transoksiana, sekarang Uzbekistan dan Tajikistan, berhasil direbut di bawah kepemimpinan Qutaibah bin Muslim, langkah bersejarah yang menandai masuknya Islam ke Asia Tengah. Di utara, pasukan Umayyah menyeberangi Anatolia, menantang Bizantium yang selama berabad-abad menjadi kekuatan utama di Mediterania Timur. Serangan demi serangan mengguncang jantung Konstantinopel, meski tak pernah sepenuhnya menaklukkannya. Namun pesan politiknya jelas, Islam telah berdiri sejajar dengan Kekaisaran Romawi Timur. Dalam waktu kurang dari 1 abad, wilayah Islam membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur, dari Kaukasus di utara hingga perbatasan Sudan di selatan. Tak ada kekaisaran lain di masa itu yang menyamai kecepatan ekspansi seperti Umayyah. Tapi yang membuatnya unik bukan hanya luas wilayahnya, melainkan bagaimana mereka mengelola keberagaman budaya di dalamnya. Alih-alih memaksakan asimilasi paksa, Umayyah lebih sering menginspirasi lewat sistem pemerintahan yang efisien dan kehidupan sosial yang stabil. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi, sementara penduduk lokal masih diperbolehkan menjalankan tradisi mereka. Ini membuat banyak wilayah yang ditaklukkan tidak merasa dijajah, melainkan justru bergabung dalam sistem baru yang menjanjikan keamanan dan kemakmuran. Namun di balik semua kemenangan itu, tersembunyi paradoks. Setiap ekspansi membawa kejayaan, tapi juga menumbuhkan kesenjangan antara penguasa dan rakyat. Kekayaan dari negeri-negeri jauh menumpuk di Damaskus, sementara prajurit dan masyarakat di pinggiran mulai merasa terabaikan. Tetapi untuk sementara waktu, semua itu tertutupi oleh sinar kejayaan. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah peradaban yang lahir dari gurun tandus kini berdiri megah, menandingi Roma dan Persia. Umayyah telah menulis babak baru dalam sejarah dunia, bab tentang keberanian, visi dan ambisi manusia yang ingin menaklukkan bukan hanya tanah, tapi juga waktu. Dari Pasir Arabia hingga Istana Cordoba, panji Umayyah berkibar, bukan sekadar tanda kekuasaan, tapi simbol bahwa ide bisa menempuh jarak yang tak mampu dijangkau pedang. Bayangkan tahun 711 Masehi, di ufuk barat, lautan Mediterania memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan, dan di seberang sana terbentang daratan misterius bernama Hispania, yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Dari pantai Afrika Utara, seorang panglima muda bernama Tariq bin Ziyad berdiri di tepi laut bersama pasukannya. Dia tahu, di hadapannya terbentang misi yang bisa mengubah sejarah. Bukan sekadar ekspedisi militer, tapi langkah monumental yang akan menanamkan akar Islam di benua Eropa. Dengan kapal-kapal sederhana, pasukan Muslim menyeberangi selat sempit yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq, atau yang kini kita kenal sebagai Gibraltar. Jatimesniska mendarat di pantai Spanyol. Tariq memerintahkan hal yang kelak melegenda, membakar kapal-kapalnya sendiri. Jeliwatin bikin simbolis bahwa tidak ada jalan pulang, hanya ada kemenangan atau kematian. Dalam pidatonya yang berapi-api, ia berkata kepada tentaranya, "Musuh ada di depan kalian, lautan di belakang kalian. Maka berjuanglah dengan keyakinan, karena tidak ada tempat untuk mundur." Dengan pasukan yang jauh lebih kecil dibanding tentara Visigoth, Tariq bergerak cepat dan strategis. Ia memanfaatkan ketidakharmonisan internal di kerajaan musuh, menyerang di waktu yang tepat, dan memukul telak pasukan Raja Roderick di pertempuran Guadalete. Dalam waktu singkat, Spanyol, yang sebelumnya merupakan kerajaan Kristen, jatuh ke tangan pasukan Islam. Namun kisah Andalusia tidak berhenti pada kemenangan militer. Justru disinilah peradaban baru lahir.
Setelah wilayah itu dikuasai, pemerintahan Islam mulai membangun tatanan sosial yang jauh lebih terbuka daripada kebanyakan kerajaan Eropa kala itu. Masyarakat non-Muslim, seperti Yahudi dan Kristen, tidak diusir, tetapi diberikan status zimmi, warga yang dilindungi dengan hak hidup damai di bawah pemerintahan Islam, asalkan mereka membayar pajak khusus. Dalam waktu beberapa dekade, wilayah ini menjelma menjadi permata Eropa, sebuah negeri di mana ilmu pengetahuan, seni dan filsafat bersemi. Kota Cordoba, yang kelak menjadi pusat kekhalifahan Umayyah di Andalusia, tumbuh menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Jalan-jalan diterangi lampu minyak ketika sebagian besar Eropa masih tenggelam dalam kegelapan malam. Perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu manuskrip, menyaingi Alexandria dan Baghdad. Arsitektur pun berkembang pesat. Bangunan seperti Masjid Agung Cordoba, La Mezquita, berdiri megah, mencerminkan perpaduan gaya Arab, Romawi, dan Gotik. Pilar-pilar melengkungnya bukan hanya keindahan visual, tapi juga simbol harmoni antara agama, budaya. Rio Tolapisuan, Rebecca Dede. Andalusia menjadi jembatan intelektual antara timur dan barat. Disinilah karya-karya ilmuwan Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari, lalu diteruskan ke Eropa Latin. Ilmuwan seperti Ibn Rushd, Averroes, dan Ibn Sina, Avicenna, menjadi inspirasi bagi filsuf Kristen Eropa seperti Thomas Aquinas. Dari Andalusia, Eropa menemukan kembali rasionalitas yang pernah hilang selama abad kegelapan. Tetapi, keberhasilan ini bukan hanya soal kecerdasan atau strategi. Andalusia lahir dari sintesis budaya, pertemuan antara iman, ilmu, dan seni, yang menjadi bukti bahwa Islam pada masa Umayyah tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tapi juga dengan peradaban. Selama berabad-abad, Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana toleransi dan intelektualitas bisa melahirkan masa keemasan. Namun seperti semua kisah besar dalam sejarah, cahaya Andalusia pun perlahan meredup. Ketika dinasti Umayyah di timur runtuh, cabang mereka di Spanyol berdiri sendiri, kuat tapi terisolasi. Di kemudian hari, perpecahan politik dan perebutan kekuasaan di antara para penguasa lokal menjadi awal dari kemunduran panjang. Tapi untuk masa yang cukup lama, dunia menyaksikan bagaimana sebuah kekaisaran dari gurun pasir berhasil menanamkan benderanya di tanah Eropa dan menyalakan lilin ilmu pengetahuan di tengah kegelapan. Barat Andalusia bukan sekadar wilayah taklukan, ia adalah puisi sejarah, tempat Islam dan Eropa bersentuhan, berdebat dan saling mempengaruhi. Di sana, ide menjadi senjata, pena menjadi pedang, dan ilmu menjadi warisan yang abadi. Bagi sejarah, Tariq bin Ziyad bukan hanya penakluk daratan baru, tapi pembuka gerbang bagi renaissance dunia. Dari pantai Gibraltar hingga menara Cordoba, gema langkah pasukannya masih terdengar, mengingatkan bahwa terkadang satu keberanian untuk menyeberangi laut bisa mengubah wajah peradaban selamanya. Setelah wilayah kekuasaan Umayyah meluas dari Spanyol hingga India, dunia Islam memasuki masa yang tak hanya ditandai oleh kemenangan militer, tetapi juga oleh ledakan peradaban. Inilah masa di mana Damaskus bukan sekadar ibu kota politik, tetapi menjadi otak dan jantung dunia Islam. Sebuah era di mana pena menjadi sekutu pedang, dan arsitektur menjelma menjadi puisi yang ditulis dengan batu dan cahaya. Muawiyah dan para penerusnya paham bahwa mempertahankan kekuasaan seluas itu tidak bisa hanya mengandalkan pasukan. Maka mereka membangun sistem administrasi yang efisien. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid, pemerintahan Umayyah mulai menata diri seperti kekaisaran modern. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi di seluruh wilayah, menggantikan bahasa Yunani, Persia, dan Koptik yang sebelumnya digunakan di daerah-daerah bekas jajahan. Langkah ini terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Untuk pertama kalinya dunia Islam memiliki identitas administratif tunggal. Dari Andalusia hingga Asia Tengah, semua dokumen pemerintahan, surat menyurat diplomatik hingga catatan keuangan ditulis dalam satu bahasa. Bahasa Arab pun tidak lagi hanya menjadi bahasa wahyu, tetapi juga bahasa ilmu, perdagangan, dan diplomasi. Inilah fondasi yang kelak melahirkan kebangkitan intelektual dunia Islam. Sistem pajak dan pemerintahan diperbarui,
Biro-biro dibentuk untuk mengatur keuangan, pertahanan, dan urusan sipil. Khalifah bukan lagi hanya pemimpin spiritual, tapi juga kepala negara yang menjalankan sistem pemerintahan yang kompleks. Para gubernur, amir, diberi wewenang luas namun tetap berada di bawah pengawasan pusat. Dalam dunia yang serba terhubung itu, Damaskus menjadi titik koordinasi, pusat di mana segala keputusan besar diambil dan dikirim ke pelosok negeri. Namun kemajuan Umayyah tak berhenti pada tataran administrasi. Di masa inilah arsitektur Islam mencapai bentuk artistik pertamanya. Damaskus dihiasi bangunan-bangunan megah yang menunjukkan kebesaran kekhalifahan. Yang paling terkenal adalah Masjid Agung Damaskus, Umayyad Mosque. Mahakarya yang dibangun di atas bekas basilika Bizantium. Kubahnya menjulang tinggi, dindingnya dihiasi mosaik berwarna emas dan hijau, menggambarkan taman surga. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kemegahan spiritual dan kekuasaan politik Islam. Tak lama setelah itu, di Yerusalem berdirilah kubah batu, Dome of the Rock, yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik. Bentuknya yang simetris, ornamen kaligrafinya yang halus, dan paduan warna biru keemasan menjadikannya salah satu bangunan paling ikonik di dunia hingga kini. Bangunan ini seolah berbicara dalam bahasa visual bahwa Islam telah matang sebagai peradaban. Di bawah bayang-bayang menara-menara ini, kehidupan intelektual juga mulai tumbuh. Para cendekiawan dan ahli ilmu bumi mulai berdiskusi tentang matematika, astronomi, dan filsafat. Walau masa puncak keilmuan Islam baru akan datang di era Abbasiyah, bibitnya sudah ditanam oleh Umayyah. Mereka membuka jalan bagi integrasi ilmu pengetahuan dari Yunani dan Persia ke dalam dunia Islam. Selain itu, ekonomi juga berkembang pesat. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa berada di bawah kendali Islam. Kota-kota besar seperti Kufa, Basra, Kairouan, dan Cordoba menjadi pusat pertukaran barang dan ide. Para pedagang, ulama, dan seniman berbaur, menciptakan atmosfer yang hidup dan penuh energi. Intelektual, tetapi mungkin yang paling menarik dari semua, ini adalah bagaimana Umayyah mengubah gaya hidup umat Islam. Dari masyarakat padang pasir yang sederhana, mereka bertransformasi menjadi bangsa kosmopolitan yang mencintai seni, ilmu, dan keindahan. Meski sebagian ulama mengkritik gaya hidup mewah para penguasa, tidak bisa dipungkiri, dari kemewahan itu lahirlah warisan budaya yang abadi. Damaskus di masa itu bisa disamakan dengan New York atau Paris hari ini. Pusat dunia, tempat di mana politik, ekonomi, dan kebudayaan bertemu. Di setiap sudutnya ada gema doa dan percakapan tentang filsafat, ada pasar yang ramai dengan rempah dan kain sutra, dan ada istana yang berdiri megah di bawah langit biru surya. Di Damaskus, batu berbicara, bahasa menyatukan, dan cahaya arsitektur menjadi doa yang tak pernah padam. Begitulah masa keemasan Umayyah, masa ketika Islam tidak hanya menguasai daratan dan lautan, tetapi juga menaklukkan ranah pikiran dan estetika. Sebuah bab di mana iman dan intelektualitas berjalan beriringan, membangun peradaban yang masih kita kagumi hingga hari ini. Di balik kilau kubah emas Damaskus dan semerbak kemegahan arsitektur yang megah, retakan halus mulai terbentuk dalam fondasi kekhalifahan Umayyah. Retakan yang perlahan melebar, bukan karena serangan musuh dari luar, tapi karena kerapuhan di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Seperti istana marmer yang tampak kokoh di luar namun rapuh di dalam, Umayyah mulai kehilangan hal yang paling penting dari sebuah kekhalifahan: rasa keadilan dan kesatuan umat. Pada masa awal, dinasti ini memang berhasil menstabilkan dunia Islam setelah masa perang saudara. Tapi semakin besar kekuasaan mereka, semakin terasa bahwa politik lebih kuat daripada nilai spiritual. Kekhalifahan, yang semula adalah amanah ilahi, berubah menjadi urusan dinasti. Gelar khalifah turun-temurun seperti mahkota kerajaan, bukan hasil musyawarah umat. Dan disinilah masalah mulai muncul, karena ketika kekuasaan diwariskan, idealisme sering tergantikan oleh ambisi pribadi. Salah satu sumber keretakan terbesar adalah ketegangan etnis antara bangsa Arab dan non-Arab, terutama bangsa Persia dan beragam etnis dari wilayah taklukan. Kaum non-Arab ini disebut Mawali.
Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, tapi tetap diperlakukan sebagai warga kelas 2. Padahal ajaran Islam sendiri menegaskan bahwa tidak ada keutamaan antara Arab dan non-Arab, kecuali karena takwa. Namun realitas politik berkata lain. Jabatan penting pemerintahan dan militer hanya diberikan kepada kaum Arab, sementara mawali seringkali dijadikan pekerja rendahan atau dipungut pajak lebih tinggi. Akibatnya, muncul rasa frustasi dan ketidakpuasan di kalangan non-Arab Muslim yang merasa dijauhkan dari pusat kekuasaan yang seharusnya mereka juga bela. Dalam waktu bersamaan, jurang sosial semakin menganga. Kekayaan negara menumpuk di tangan keluarga bangsawan dan pejabat istana. Pajak dari wilayah luas dikirim ke Damaskus, tapi hanya sedikit yang kembali ke rakyat. Para khalifah dan gubernur hidup mewah, mengenakan sutra, makan dari piring perak, dan menghiasi istana dengan marmer Persia. Sementara itu, sebagian rakyat hidup dalam kesulitan. Kehidupan di istana pun semakin jauh dari semangat kesederhanaan Islam yang dulu menjadi identitas awal umat. Para khalifah mulai dipengaruhi gaya hidup Bizantium. Pesta besar, musik, tari, dan hiasan emas menjadi bagian dari keseharian. Bahkan sebagian khalifah dianggap lebih mirip raja daripada pemimpin spiritual. Ulama-ulama yang mengingatkan akan nilai moral seringkali disingkirkan karena dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan. Dalam konteks politik, perebutan kekuasaan internal semakin tajam. Setelah masa Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal adil dan saleh, tampuk kepemimpinan dipegang oleh penguasa yang tak sebijak pendahulunya. Khalifah Yazid II misalnya, lebih dikenal karena kesenangan terhadap seni dan hiburan ketimbang pemerintahan. Dan ketika Hisham bin Abdul Malik berkuasa, birokrasi mulai kaku dan penuh intrik. Para pejabat saling menjatuhkan demi pengaruh, dan sistem yang dulu kuat mulai digerogoti oleh korupsi yang halus tapi nyata. Sementara itu, di pinggiran kekuasaan pemberontakan demi pemberontakan mulai muncul. Kaum Syiah menolak legitimasi Umayyah sejak awal, sementara kaum Khawarij menganggap pemerintahan mereka sudah melenceng jauh dari prinsip Islam. Di Khurasan, ketidakpuasan Mawali berubah menjadi gerakan politik yang diam-diam disusun oleh keturunan Abbas, keluarga dari paman Nabi Muhammad SAW, yang kelak menjadi duri terakhir dalam mahkota Umayyah. Semakin lama, rasa persatuan umat yang dulu menyatukan Jazirah Arab mulai terkikis. Kekhalifahan yang dulunya menjadi simbol kejayaan Islam justru berubah menjadi arena politik yang penuh intrik, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Dan ironinya, kemajuan yang mereka banggakan, administrasi yang rapi, ekonomi yang kaya, arsitektur megah, semuanya berdiri di atas fondasi moral yang semakin goyah. Jika di masa awal Islam, pemimpin dipilih karena ketakwaan dan kecerdasan, maka di masa ini, kekuasaan ditentukan oleh darah dan pedang. Dan ketika idealisme digantikan ambisi, ketika keadilan digantikan kemewahan, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Sejarah memang punya cara unik untuk mengingatkan kita bahwa setiap kejayaan yang dibangun tanpa keseimbangan moral, cepat atau lambat akan runtuh dari dalam. Dan itulah yang sedang terjadi pada Umayyah. Kekhalifahan yang begitu megah, namun perlahan kehilangan ruhnya sendiri. Kekuasaan yang kehilangan nurani adalah istana tanpa pondasi. Megah dilihat, tapi rapuh dalam kenyataan. Kisah kekhalifahan Umayyah mulai memasuki bab yang penuh gejolak. Bab di mana legitimasi kekuasaan dipertanyakan, dan bayang-bayang kekuatan baru mulai muncul dari timur. Setelah berabad-abad memerintah dengan kemegahan dan kekuasaan absolut, kekhalifahan ini menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar peperangan, krisis kepercayaan. Krisis ini bukan datang dalam semalam. Ia tumbuh pelan seperti api kecil di bawah tumpukan jerami. Di awalnya, rakyat mungkin masih setia. Tapi ketika mereka melihat bahwa para penguasa sibuk memperkaya diri, sementara semangat keadilan dan persaudaraan Islam memudar, perlahan-lahan kepercayaan itu retak. Salah satu titik paling krusial adalah pertanyaan tentang legitimasi politik. Banyak umat Islam mulai bertanya-tanya, apakah keluarga Umayyah benar-benar layak menjadi pemimpin umat? Sejak awal, mereka berasal dari klan Quraisy yang dulu justru memusuhi Nabi Muhammad SAW.
Walau sebagian besar akhirnya masuk Islam dan menunjukkan jasa besar, bayang-bayang masa lalu itu tak pernah benar-benar hilang. Apalagi ketika gaya hidup para khalifah semakin jauh dari nilai-nilai kesederhanaan Rasulullah dan para sahabatnya. Di sisi lain, keluarga Abbas, ngenu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, mulai bergerak diam-diam. Mereka paham bahwa kunci kekuasaan bukan hanya pedang tapi juga narasi. Dan narasi yang mereka bangun sangat kuat, bahwa merekalah pewaris sejati kepemimpinan Islam, karena mereka berasal langsung dari keluarga Nabi. Di tengah rakyat yang haus keadilan dan muak pada aristokrasi Umayyah, pesan itu terdengar seperti janji harapan baru. Gerakan Abbasiyah ini berakar di Khurasan, wilayah timur jauh yang kini meliputi Iran dan Afghanistan. Daerah ini menjadi tempat berkumpulnya para mawali, kaum non-Arab Muslim, yang selama ini merasa terpinggirkan. Mereka melihat dalam gerakan Abbasiyah kesempatan untuk mengubah nasib. Disinilah politik dan keadilan sosial bertemu, membentuk kekuatan baru yang sulit dibendung. Tokoh sentral gerakan ini adalah Abu Muslim al-Khurasani, seorang jenius politik dan militer yang mengatur strategi pemberontakan dengan presisi luar biasa. Dengan kecerdikan dan diplomasi, ia menyatukan berbagai kelompok, kaum mawali, para pendukung Syiah, bahkan sebagian besar rakyat yang kecewa dengan Umayyah. Gerakan ini tak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi juga moralitas dan representasi umat. Mereka membawa slogan yang menggema di seluruh negeri: kekuasaan untuk keluarga Nabi, keadilan untuk umat Islam. Sementara itu, di Damaskus, para khalifah Umayyah tampak tak lagi peka terhadap ancaman ini. Mereka sibuk dengan urusan internal, saling berebut pengaruh di istana, dan menekan setiap tanda pemberontakan tanpa memahami akar masalahnya. Khalifah terakhir, Marwan II, memang dikenal kuat di medan perang, tapi ia memimpin di tengah kekhalifahan yang sudah kehilangan arah. Sulyasa mencoba memindahkan pusat pemerintahan ke Haran untuk memperkuat kendali atas pasukan. Namun langkah itu justru menunjukkan bahwa Damaskus, simbol kejayaan lama, telah kehilangan daya magisnya. Sementara itu, di Khurasan bendera hitam mulai dikibarkan. Bukan sekadar simbol perang, tapi tanda bahwa sebuah era baru akan segera dimulai. Dalam waktu singkat, pasukan Abbasiyah yang solid dan penuh semangat berhasil menaklukkan wilayah demi wilayah. Ketika pertempuran besar terjadi di Zab pada tahun 750, tentara Umayyah kalah telak. Khalifah Marwan II melarikan diri ke Mesir, namun tak lama kemudian terbunuh. Bersamaan dengan itu, tirai terakhir dari dinasti Umayyah di Damaskus pun jatuh. Namun kemenangan Abbasiyah bukan sekadar soal politik. Ini adalah kemenangan narasi moral atas legitimasi lama yang rapuh. Umat yang selama ini merasa tak terwakili, akhirnya menemukan simbol baru yang lebih dekat dengan cita-cita Islam awal: kesetaraan, keilmuan, dan kepemimpinan yang kembali ke akar spiritual. Namun tentu, sejarah selalu berjalan dalam siklus. Abbasiyah yang datang dengan janji keadilan pun kelak akan menghadapi ujian serupa. Tapi pada masa itu perubahan ini terasa monumental. Dunia Islam seakan membuka bab baru dalam kisah panjang peradabannya, dari dinasti Arab ke imperium kosmopolitan yang berpusat di Baghdad. Kekuasaan Umayyah memang runtuh, tapi warisannya tak lenyap. Ia meninggalkan cetak biru tentang bagaimana dunia Islam bisa membangun peradaban besar dari padang pasir, namun juga memberi pelajaran pahit bahwa tanpa legitimasi moral, kekuatan politik sebesar apapun tak akan bertahan lama. Sebuah kekhalifahan bisa berdiri di atas pedang, tapi hanya akan bertahan dengan kepercayaan. Setiap peradaban besar pada akhirnya harus menghadapi senjanya. Bagi kekhalifahan Umayyah, senja itu datang ketika pedang Abbasiyah menyapu Damaskus tahun 750 M. Ibu kota yang dulu gemerlap kini sunyi, istana megah menjadi puing, dan kekuasaan yang pernah menguasai 3 benua kini tinggal sejarah. Namun seperti matahari yang tenggelam di timur dan terbit di barat, kisah Umayyah belum benar-benar berakhir. Kekalahan di timur memang mutlak. Pasukan Abbasiyah berhasil menghancurkan sisa kekuatan militer Umayyah, memburu para keturunan khalifah hingga ke pelosok negeri. Hampir seluruh keluarga besar dibunuh.
untuk memastikan tidak ada lagi ancaman bagi pemerintahan baru. Dunia Islam pun seolah sepakat menutup bab Umayyah dari buku sejarah. Seolah dinasti itu benar-benar lenyap dari muka bumi. Namun sejarah selalu menyimpan kejutan. Dari antara reruntuhan kekuasaan, satu orang berhasil lolos dari pembantaian itu. Abdul Rahman bin Muawiyah, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ia melarikan diri dari Suriah, menyeberangi sungai Efrat, bersembunyi di padang pasir Mesir, lalu menyeberangi lautan menuju barat, ke wilayah yang dulu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, Andalusia. Perjalanan itu bukan sekadar pelarian, itu adalah eksodus sejarah. Di tanah jauh yang kini disebut Spanyol, Abdul Rahman menemukan sisa-sisa loyalis Umayyah, tentara Arab dan Berber yang dulu berjuang di bawah Panji Damaskus. Dengan kecerdikan dan diplomasi, ia berhasil menyatukan mereka, merebut kekuasaan dari gubernur setempat, dan mendirikan Emirat Umayyah di Cordoba pada tahun 756 Mda. Bayangkan, di saat dunia Islam bagian timur sibuk merayakan kejayaan Abbasiyah di Baghdad, di ujung barat dunia Islam berdiri kembali bayangan kejayaan lama. Sebuah kekhalifahan kecil yang lahir dari abu kehancuran. Cordoba kemudian berkembang pesat. Di bawah keturunan Abdul Rahman, kota ini berubah menjadi permata peradaban Islam di Eropa. Masjid-masjid megah dibangun, ilmu pengetahuan tumbuh, dan seni mencapai puncak keindahannya. Bahkan, berabad-abad kemudian, Eropa yang masih berada dalam masa kegelapan belajar dari Andalusia, dari sistem irigasi, ilmu kedokteran, filsafat, hingga arsitektur. Ironisnya, di saat Timur beralih menjadi pusat intelektual di bawah Abbasiyah, Barat justru menjadi simbol kontinuitas peradaban Umayyah. Damaskus mungkin telah runtuh, tapi semangat kebesarannya bersemayam di Cordoba, dalam bentuk yang lebih matang, lebih indah, dan lebih manusiawi. Abdul Rahman Pari dijuluki El Emigrado, sang pengembara. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol keteguhan peradaban Islam, bahwa gagasan, ilmu, dan kebesaran tak bisa dimusnahkan dengan pedang. Selama lebih dari 2 abad setelahnya, Umayyah di Andalusia berdiri sebagai bukti bahwa peradaban sejati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tempat untuk hidup kembali. Ketika Damaskus terbenam dalam gelap, Cordoba menyala sebagai fajar baru Islam di barat. Dan begitulah sejarah menutup kisah kekhalifahan Umayyah, tidak dengan kehancuran mutlak, melainkan dengan transformasi. Dari dinasti politik menjadi peradaban kultural, dari kekuasaan di timur menjadi keagungan di barat. Membuktikan bahwa dalam setiap senja sejarah, selalu ada fajar yang menanti untuk terbit kembali. Kisah kekhalifahan Umayyah adalah potret epik tentang bagaimana kekuasaan bisa membangun peradaban dan juga menghancurkannya dari dalam. Dari lahirnya politik pasca wafatnya Nabi, kejayaan Damaskus sebagai pusat dunia, hingga ekspansi ketiga benua, dan lahirnya peradaban Andalusia, semua menunjukkan betapa Islam pernah berdiri di puncak sejarah manusia. Namun ketika keserakahan menggantikan idealisme, dan moralitas kalah oleh ambisi, kejayaan itu pun runtuh. Tapi kisah ini bukan tentang akhir, melainkan transformasi. Dari Abu Damaskus lahirlah Cordoba, fajar baru yang membuktikan bahwa peradaban sejati tak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka bahasan sejarah yang nggak cuman bicara tentang perang dan raja, tapi juga tentang makna, ide, dan kebijaksanaan di baliknya, yuk tetap di channel ini. Karena di sini, kita nggak sekadar belajar masa lalu, tapi juga memahami diri dan zaman kita sendiri.